Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendy Purnata. Nah, kita masuk ke dasar-dasar variabel frekuensi drive atau VFD. Yang mana kan sebelumnya kita mengetahui beberapa komponen-komponen untuk mengendalikan motor induksi tiga fasa, yaitu komponen-komponen ataupun metode-metodenya, metode start delta, ya kan, metode direct direct ataupun metode langsung. Nah, di sini kita menggunakan metode beda lagi, yaitu VFD atau variable frequency drive. Yang mana kemarin itu kan kita untuk tujuannya meredam arus, ya kan. Nah, yang kita ini kita membuat VFD itu bisa mengatur atau mengendalikan kecepatan sama torsinya. Bagaimana caranya? Kita simak ya. Pertama, atau tujuan pertama itu memahami dasar-dasar VFD atau variable frequency drive dan dapat memahami rangkaian yang terdapat dalam converter. Nah, di sini kan VFD di sini kan untuk mengendalikan motor yang kita inginkan ya, motor atau penggerak ya kan. Namanya VFD, variable frequency drive. Nah, di dalam VFD itu ada berupa konverternya. Itu ada dari AC ke DC, DC ke AC, AC, DC, DC. Nah, di sini apa sih VFD? Nah, VFD di sini adalah variable frequency drive yang diketahui juga sebagai inverter atau pengubah atau pembalik. Jadi kemudian ada variable speed drive di AC drive. Nah, jadi di sini kalau misalnya nih nanti kalian itu ada di industri dengan menggunakan proses kontrol ataupun di mekanik ada juga untuk mengendali. Ternyata ada yang namanya pengendali motor inverternya, VFD-nya, AC drive-nya. Di sini biar kalian secara familiar. Oh, ternyata yang untuk pengendaliannya ada yang namanya VFD. Di sini VFD ini dapat digunakan untuk mengendalikan kecepatan torsi pada motor induksi tiga fasa. Di sini kita bisa mengendalikan motor sama torsinya. Motornya untuk kecepatan apa torsinya kita utamakan. Kita utamakan kecepatannya bisa, kita utamakan torsinya juga bisa. Di dalam VFD-nya tersebut atau variable frequency drive-nya. Nah, di sini dapat mengubah-ubah frekuensi dan amplitude. Namanya frekuensi itu, kalau kalian bayangkan X sama Y, gelombang Y atau gelombang waktu itu adalah untuk frekuensinya. Dan amplitudenya atau maksud saya gelombang X-nya itu frekuensi, Y-nya amplitude ataupun tingginya, itu amplitude. Nah, untuk gelombang AC untuk menghemat biaya listriknya. Jadi di sini kan misalnya coba kalian kalau misalnya belum selalu mengetahui frekuensi sama amplitude, coba searching juga apa sih bedanya frekuensi sama amplitude. Nah, di sini biar terlihat, oh ternyata bedanya kalau kita sebagai anak engineer ataupun teknisi, kita ngelihat grafik, pasti kita ngelihat grafik X sama Y yang dua dimensi. Nah, X ataupun X sama Y ini kan X di Y. Yang ini adalah waktu. Nah, kalau yang di sini waktu atau namanya frekuensi. Kalau yang Y itu namanya amplitude-nya. Disinilah kita perbedaan dari frekuensi sama amplitude. Oke ya, terus di sini dasar dari komponen VFD masukannya itu adalah masukannya itu adalah sumber AC, kemudian kita di rectifier ataupun kita searahkan dari AC ke DC, kemudian kita ubah lagi dari DC ke AC. Kenapa kok ribet banget sih Pak? Dari AC, kan dari sumber PLN kan AC nih, terus kita ubahkan ke DC, terus kita ubah lagi ke AC. Kok ribet banget? Itulah kerjanya dari VFD. Kenapa? Karena apa? Kalau misalnya langsung AC, ya kan, kemarin kalau kita bahas pada magnetic kontaktor langsung AC itu bisa.
tapi dia cuma sekedar sesuai dengan tegangan nominal yang ada di motor. Tapi di sini kita bisa mengatur kecepatannya, ngatur torsinya. Seperti apa untuk ngatur kecepatan dan torsi? Kemarin kan saya pernah bayangkan ataupun analogikan tentang yang namanya bell conveyor. Bell conveyor itu apa yang kita kendalikan? Torsinya iya pasti dan kecepatannya juga iya pasti. Itulah penggunaan lebih ke VFD-nya. Nah, yang saya bilang tadi dari AC atau sumber 3 fasa, ya kan? Kemudian di rectifier. Nah, ini rectifier diubah dari AC ke DC. Dari beda fase 120 ke DC yang tidak mempunyai frekuensi. Nah, di sini ada DC filter atau LC-nya untuk apa? Untuk benar-benar jadi DC yang murni. Sama L sama C, dia mengatasi L ini adalah induktor, C ini adalah kapasitor. Induktor dia mengatasi arusnya, kapasitor dia mengatasi tegangannya. Kemudian dari DC-nya biar apa? Biar di switching menggunakan rangkaian inverter IGBT. Ini IGBT ya, insular gate bipolar transistor, bukan LGBT. Nah, IGBT tersebut di sini dia men-switching plus sama min jangan sampai sama, nanti konslet, ya kan? Plus sama min yang ada di sini. Kalau plus sama min yang di sini boleh. Karena apa? Karena beda fasanya. Plus di sini, min di sini plusnya juga tuh boleh, bisa. Nanti keluarannya seperti gelombang sinus. Tapi kan di sini kan bukan sinus murni. Tapi di sini adalah sinus hasil dari pencacahan, yaitu dengan menggunakan metode power electronic IGBT-nya. Nah, itulah yang namanya VFD atau variable frequency drive. Apa bedanya Pak dengan apa bedanya Pak dengan motor yang biasanya motor pengendali yang lain? Nah, di sini kan kita bisa mengendalikan kecepatannya seperti itu. Nah, tadi kan sama ini diagram bloknya. Di dalam VFD di sini ada power source, ada sumber tiga fasa di sini kan. Power modular baru motor. Power modular yang itu di sini untuk memodular ataupun membuat sinyal yang diinginkan atau sinyal sinus atau jadi sinyal sinus yang tercacah. Kemudian baru di motornya. Motor di sini baru beban. Nah, load di sini kalau misalnya kita menggunakan kren, yaitu bebannya sebagai kerennya atau benda kerjanya. Atau kalau misalnya sebagai konveyor, yaitu benda yang di atasnya. Kemudian di sini ada feedback unit. Terus operation panel baru lagi ke power modular. Nah, di sini sebenarnya ada feedbacknya. Karena apa? Feedback di sini kan kita bisa ngatur nih kecepatan sama torsinya. Kalau misalnya kecepatan kita atur, nanti dia umpan balik lagi. Umpan balik, kita operasi, ternyata beda. Yang kita inginkan semisal 200 rpm atau 2000 rpm, yang keluar itu 1500. Beda kan? Bedanya kan ada selisih 500. Nah, 500 itu sebagai errornya. Errornya itu baru di power modular dibalikan lagi ke power modular biar apa? Biar motornya sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu 2000 rpm. Nah, di sini angin jelasnya sama seperti tadi, yang mana sumber AC, ya kan? Sumber AC dengan frekuensi 50 dan 60 Hz, ya. 50 di kita, 60 itu di Amerika, ya kan? Kemudian di rectifier dari AC ke DC, atau kita disearahkan biar tetap ke DC. Kenapa DC? Karena kita walaupun AC besar, kalau misalnya kita gunakan untuk mengontrolnya, kita ubah dulu ke DC. Nah, di sini kita ubah DC biar apa? Biar namanya VFD ya, variable frekuensi. Nah, variable frekuensi ini kita bisa mengubah yang namanya frekuensinya. Nah, di sini kan frekuensinya ubah-ubah. Yang saya bilang tadi X sama Y. Yang X ya atau frekuensinya itu kan sama seperti ini. Yang di sini beda, ya kan? Nah, frekuensinya kita ubah-ubah di sini. Frekuensi dengan amplitudenya sama, tapi di sini frekuensinya yang kita ubah-ubah.
Nah, keluaran dari seperti yang di sini kan, keluaran dari VFD yaitu sinyal sinus. Tapi setelah tercacah sama rangkaian inverter, rangkaian IGBT. Yang mana yang di positif sama negatifnya jangan saya bilang tadi jangan sampai sama satu, tapi beda-beda di sini. Biar apa? Biar motornya juga tidak konslet. Nah, di sini positif, negatif, nanti dia memodulasi gelombang kotak-kotak kayak gini atau gelombang deity cycle atau square. Nah, square di sini adalah sama seperti gelombang sinus. Frekuensinya aja yang diubah. Nah, seperti itu. Kenapa kok kotak enggak bulat? Nah, makanya itu di sini untuk masukannya motor untuk induksi dia seperti ini. Tidak seperti sinus murni. Nah, di sini setelah ternyata ya di sini kan ternyata VFD itu adalah rangkaian converter. Di sini AC DC DC AC kan. Converter semua AC ke DC, DC ke AC. Nah, di sini converter kita bahas ke konverternya. Nah, di converter itu kan ada namanya rectifier yang itu mengarahkan yang dari AC ke DC, yang dari sinyal sinus ke sinyal lurus aja ya kan. AC di sini alternating current harus berak-balik, DC atau direct current harus yang searah. Bedanya AC di sini ada frekuensinya ya kan. Di sini DC dia tidak menggunakan frekuensi. Nah, AC sama DC di rectifier ataupun disearahkan. Namanya converter AC ke DC. Kalau misalnya kalau converter sendiri kan mengkonversi satu bentuk energi ke bentuk lainnya. Ini energi AC ke bentuk lainnya ada ke DC. Yang cocok untuk sebuah motor sesuai dengan motor. Ternyata motornya DC, sudah kita menggunakan rectifier. Atau DC to DC. Nah, kita menggunakan motor DC. Nah, kan kita kan sebelumnya kan sudah saya jelaskan untuk nameplate. Nameplate itu kita harus tahu dia mensuplai daya berapa sih kan gitu. Ternyata DC ataupun DC power supply kita itu ataupun baterai kita itu sebesar 12 volt. Sedangkan motornya kita butuhkan 38 volt. Nah, di sini kita ubah DC ke DC, kita tinggikan atau kita naikkan. Itu motor yang DC. Nah, kalau motor AC dari DC, nah ini kayak inverter tadi yang sudah dari AC ke DC kan gitu kan. AC ke DC, DC ke AC lagi, dari lurus ke sinus. Untuk apa? Ya untuk sesuai dengan motornya tadi. Itu yang biasa kita gunakan inverter atau VFD-nya. Nah, ini AC to DC. Ya kan, sudah AC atau DC, ini kan rangkai elektronik switch-nya atau elektronika daya yang mana untuk mengubah. Nah, elektronika switch di sini kita menggunakan elektronika daya. Beberapa rangkaian-rangkaiannya yaitu untuk mengubah sesuai dengan kita inginkan. Kalau misalnya masukkan AC berarti keluarannya apa sesuai dengan motor yang kita inginkan. Nah, perangkat-perangkat elektronika daya ini yang harus kita pahami dulu. Sini kan komponen elektronika daya, komponen yang ada di elektronika switch ini yaitu dioda, teristor, transistor dan sebagainya yang digunakan dalam rangkaian daya atau power circuit dari sebuah converter. Dalam elektronika daya, mereka digunakan dalam mode switching on linear, mode on atau off, dan bukan sebagai amplifier linear. Dengan kata lain, alat-alat ini berperilaku seperti sebuah saklar atau switch elektronik. Itu kalau DC, nah kalau AC gimana kita lanjut lebih lanjut. Nah, di sini komponen-komponen elektronika daya. Ada dioda untuk rectifiernya, ya kan, teristor, untuk switchingnya juga, GTO, gate transistor, MOS, controller teristornya, BJT, bipolar junction transistor, ada VET, field effect transistor, terus IGBT, insulated gate bipolar transistor, ada resistor untuk resistansinya, reaktor, atau choker atau induktansinya dan kapasitansi. Ini ada beberapa komponen elektronika daya. Nah, kalau kita lihat ini komponen-komponen yang ada di VFD-nya seperti ada di 10 komponen di sini. Yang pertama dioda. Dioda di sini sebagai penyearah. Di sini bisa sebagai on atau off power semiconductor yang memungkinkan aliran arus dalam satu arah.
bergantung pada sambungan adalah alat semiconductor dua terminal. Kedua terminal dari sebuah dioda dinamakan anoda dan katoda. Nama-nama ini diperoleh dari saat ketika katup-katup umumnya dikeluarkan. Ini anoda, kalau misalnya masuk arus anoda ke katoda, ini namanya forward bias. Kalau katoda ke anoda namanya reverse bias. Anoda katoda bias kalau dari NO ke NC ke NO seperti itu, sama seperti itu saklarnya. Nah, setelah dioda di sini ada namanya teristor. Teristor ini kadang ada ataupun biasa disebut SCR atau Silicon Controller Rectifier. Apa bedanya? Di sini kalau di dioda dia kan ada anoda katoda. Kalau di teristor ada gate-nya juga, dan di dalam anoda di dalam teristor itu ada seperti ada dua dioda dijadiin satu seperti itu. Nah, ada yang namanya teriak, teristor teriak. Teriak di sini berbeda dengan kategori teristor. Menurut konstruksinya terdiri dari dua buah SCR yang disambungkan anti paralel satu sama lain. SCR atau di sini silicon controller rectifier mengkonduksi dalam arah forward saja, tetapi teriak mengkonduksi dalam kedua arah, ya kan? Nah, jadi teristor ini dia ke forward aja, ke anoda katoda aja. Kalau saya bilang tadi kan ada forward, ada reverse ya kan di dioda. Di teristor ini anodanya dia forward aja. Kalau teriak ini bisa ke forward ataupun mau biasanya kedua arah forward ataupun reverse. Nah, karena itu jika output dari sebuah dioda adalah arus DC bisa disambungkan dalam sirkuit AC dengan menggunakan teriak. Output dari sebuah teriak adalah arus AC. Nah, bukan arus DC. Kalau kalau dioda sama teris tadi kan DC, yang ini teriak AC. Teriak dapat digunakan untuk mengubah tegangan AC rata-rata yang mengarah ke beban dengan mengubah sudut konduknya atau penyalaannya. Nah, teriak di sini ya, dapat ada dua kelompok, yaitu ada berdasarkan teknologi teristor dengan transistor, yaitu teristor ini GTO dan FCT. Kalau transistor itu BJT, FET dan IGBT. Ada beberapa teriaknya. Nah, jadi kan di sini beberapa komponen secara umum aja yang saya jelaskan, dioda, teristor, sama teriak. Kalau dioda di sini yaitu untuk mengarahkan dari AC ke DC, ya kan. AC DC dia bisa forward atau forward ataupun reverse bias. Nah, kalau teristor dia bisa juga forward aja ataupun SCR. Nah, forward di sini dia di sini ada untuk controllernya, ada G-nya atau gate-nya. Kemudian teriak yang mana yang dioda sama teristor ini dia cuma menggunakan untuk arus DC. Kalau teriak dia bisa menggunakan arus AC dengan mengubah tegangan AC yang rata-rata. Ya kan, nah dari kesimpulan yang saya jelaskan untuk pertemuan kali ini yaitu VFD yaitu driver untuk pengendalian motor induksi yang dapat diatur kecepatan dan torsinya. Yang dapat diubah dalam VFD merupakan amplitude dan frekuensinya agar dapat menghemat biaya listrik. Komponennya untuk VFD yaitu untuk AC itu DC, DC itu AC, yang mana di dalam VFD terdapat rangkaian elektronik daya sebagai switching controller. Nah, itu aja dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut di Google Classroom. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.